Mana siapmu? Siapku. Mana buktinya? Buktinya. Oke, sebelum kita mulai dari tes, kita silakan ketua Indra. Manusia bersiap. Manusiaku. Siapku. Mana buktinya? Buktinya. Kebetulan. Berikan kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Oke, terkait ekosistem dan rantai makanan. Kemarin kita sudah paham komponen ekosistem. Ada matahari, ada kalau di sekitar kita ada namanya sawah, ada jagung, ada tikus, ada ular, ada elang, ada pengurai dan seterusnya. Ternyata komponen-komponen ini nanti akan membentuk sebuah rantai makanan. Ada yang tahu rantai makanan? Belum sama sekali ada yang tahu? Pernah dengar? Rantai makanan kalau bahasa kita adalah makan dan dimakan. Itu bahasa sederhananya. Bahasa sederhananya dari rantai makanan adalah proses makan dan dimakan. Oke, hari ini hadir semua, ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, silakan. Baiklah. Hari ini kita akan belajar tentang subtema 2, tematis setelah 5, tema 5 ekosistem subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dengan materi, ekosistem, dan rantai makanan. Jadi tujuan kita pembicaraan hari ini adalah kita akan mencari solusi permasalahan tersebut, bagaimana kita menjaga keseimbangan rantai makanan dengan melakukan pengamatan dan mencari informasi-informasi dalam materi dan di sekitar kita. Nah, kemudian tahapan pembelajaran kita yang pertama seperti biasa kemarin, ya, kita nanti ada redaksi masalah, kemudian akan dibagi kelompok, kemudian akan melakukan penyelidikan, pengamatan, diskusi, tugas, ya. Kemudian ada presentasi juga, nanti ke depan memakai ada foto, kemudian ada evaluasi.
gambar apa? Katak. Katak lagi apa ya? Di belakang. Iya, ini ada yang dibakar. Kemudian ini gambar apa? Belalang. Pernah lihat belalang? Belalang itu biasanya ada di padi, ada di jagung. Kemudian adanya katak yang memakan belalang menunjukkan bahwa telah terjadi peristiwa makan dan dimakan dalam sebuah ekosistem sawah. Ya. Nah, proses makan dan dimakan ini disebut dengan rantai apa? Iya, rantai makanan. Ketika katak, nah misalnya katak ini ya, katak kemudian mati secara massal, dibakar, diambil, kemudian apa lagi? Kita katak itu. Dan dibakar, terus digoreng, dimakan, itu saya mengatakan. Ya. Kemudian ketika katak ini mati secara massal, ya, maka belalangnya akan melimpah. Kemudian pada saat belalang melimpah, maka padi ini akan rusak dimakan belalang. Karena apa? Karena tidak terjadi lagi keseimbangan dalam rantai makanan. Rantai makanan ini urutannya yang pertama adalah produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang mampu membuat apa? Membuat apa? Ya, membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah apa? Padi, jagung, rumput, pohon, singkong. Itu disebut dengan produsen. Kemudian produsen itu akan dimanfaatkan atau dimakan oleh konsumen primer atau konsumen satu. Konsumen primer ini biasanya adalah pemakan omnivora atau pemakan segalanya atau pemakan rumput atau yang dikenal dengan herbivora. Herbivora. Ya, ini di konsumen satu. Nih, konsumen satu biasanya adalah herbivora, ya, herbivora atau omnivora, pemakan segalanya. Kemudian konsumen kedua yang memakan konsumen satu biasanya adalah bukan memakan daging atau dikenal dengan carnivora. Jadi konsumen satu adalah pemakan apa? Pengumpul rumput. Kemudian konsumen kedua adalah pemakan daging. Kemudian karnivora kemudian konsumen ketiga sampai yang tertinggi adalah konsumen puncak. Kalian video tadi sebagai konsumen puncaknya adalah siapa? Siapa? Iya betul, elang disebut konsumen puncak. Coba ada tahu nggak kalau di hutan konsumen puncaknya siapa? Kalau di hutan? Apa? Singa. Kalau di konsumen laut? Ikan hiu. Sudah siap? Pagi, siang, malam, pagi, siang. Berarti kan kita akan mengerjakan RKPD, akan melakukan pengamatan, penyelidikan, mencari informasi, dan berdiskusi. Di situ ada, lihat gambar. Gambar yang pertama ada dua gambar. Ya, perhatikan di situ ada permasalahan yang sudah Abi sampaikan di awal tadi. Kemudian dilakukan pengamatan, penyelidikan,
bagaimana kita menyelesaikan masalah terkait ketidakseimbangan dalam sebuah rantai makanan? Apa yang terjadi pada populasi dalam jika mata mati secara massal? Daerah akan menyerang padi atau tanaman. Apa yang terjadi pada tanaman padi jika populasi belalang meledak? Padi akan meningkat karena tanaman belalang dan akarnya akan menjadi lumpuh. Bagaimana cara mengatasi populasi belalang yang meledak? Perhatikan, agar belalang itu tidak meledak, yang pertama adalah silakan nanti koreksi dibenarkan. Yang pertama adalah menjaga ekosistem. Kedua adalah tidak memburu kakak, ya. Kemudian menjaga populasi yang ada di sekitar kita. Baik. Jadi kesimpulan kita pembelajaran kali ini yang pertama adalah untuk menjaga agar populasi belalang tidak meledak. Bagaimana? Yang pertama adalah dengan menjaga ekosistem. Yang kedua, tidak memburu hewan atau memburu kakak, ya. Kemudian ketiga adalah menjaga populasi di sekitar kita, ya, itu agar rantai makanan itu bisa seimbang. Kemudian ada yang ditanyakan terkait pembelajaran kita hari ini? Cukup? Oke. Nanti selanjutnya kita ke depan akan belajar tentang lebih detail lagi rantai makanan menuju ke jaring-jaring makanan. Karena apa? Di atas rantai makanan itu ada lagi namanya adalah jaring-jaring makanan yang lebih kompleks lagi. Jadi tugas kalian di rumah adalah merangkum tentang rantai makanan agar besok minggu depan pada saat kita belajar tentang jaring-jaring makanan kita sudah paham, ya. Dan selanjutnya kita akan melakukan refleksi, ya, refleksi pembelajaran kita. Sebelumnya bila tanya dulu, bagaimana perasaan hari ini? Pesan moral kita hari ini adalah yang pertama adalah jagalah populasi hewan di sekitar kita. Itu pesan moralnya adalah jagalah populasi makhluk hidup di sekitar kita. Oke, selanjutnya kita akan berdoa. Silakan sebelum kita berdoa, silakan dibimbing doanya berdoa.